Nama saya Ibu Sherly Tampi, umur 44, pekerjaan ibu rumah tangga. Nama saya Adang Rukmana, usia saya 54 tahun. Saya tinggal di Depok, pekerjaan saya wira swasta, usaha di bidang digital printing. Kalau saya mengurus anak-anak dan ya mengurus rumah gitu. Bapak Ibu punya anak berapa nih? Anak 5, 4, Laki-laki 4, perempuan 1. Saya waktu lahiran anak saya yang kelima tahun 2016 itu sempat tinggi Mbak, 200. Tindakannya ya dikasih obat-obatan dulu sebelum mau melahirkan sama dokter di rumah sakit. Setelah saya minum obat yang dikasih turun, langsung proses kelahiran sekitar tes saya 160 dari 200 dicek dulu dalam berapa hitungan berapa ini pusing nggak ibu, kontraksi normal gitu. Jadi sampai lahir 160 itu karena disuntik itu kan induksi. Iya. Jadi 160 pas banget 160 naik ke ruang bersalin udah lahiran nasi yang kelima. Kalau nggak buru-buru dikasih induksi, tensinya takut semakin tinggi, efeknya ke ibunya bisa kejang-kejang gitu. Kalau nggak cepat-cepat dikasih induksi gitu. Kalau orang tensi tinggi itu, kalau habis mau melahirkan itu kalau nggak buru-buru dikasih penurun, ya itu ibunya kejang-kejang. Tetap juga harus diturunin juga tensinya. Kalau untuk hipertensi ada sih ibu saya pernah hipertensinya juga tinggi, mungkin keturunan kali apa gimana gitu. Saya selama 2 bulan itu ngerasain ya pusing-pusing itu ya karena habis lahiran, terus ya kita dibawa ke dokter ya Pak ya, benar-benar tinggi. Dokter yang pertama disarankan turun dirawat karena kondisi saya udah lemah banget gitu, lemes, tensinya yang paling tinggi ya kemarin yang habis lahiran itu 200 itu. Saat itu ya nggak tahu kalau kolesterol itu mah nggak tahu saat itu ya, nggak tahu. Belum lama ini ya Mbak, untuk saya merasakan kepala saya pusing, untuk melihat televisi apa ngeliat agak rada buram matanya gitu, terus punggung sakit gitu, pegel-pegel ya. Nah kita habis makan kok rasa mual gitu, lalu kita berjalan rasa berat gitu badan. Nah, saya bertanya ke bapaknya, ini kenapa ya gitu. Kata bapaknya coba ke puskesmas atau ke apotik. Wah dia cek apotik, ternyata kolesterol saya tinggi. 232 ya. 32 Pak. Oh ya 232. Terus tensinya 100 berapa sih Pak kemarin? Kalau tidak salah 170. Itu sekitar akhir Januari Mbak. Akhir Januari tensi kolesterolnya 232. Ya kaget aja ya. Kok jadi begini kok bisa tinggi gitu kolesterol saya gitu. Kenapa ya gitu? Apa karena kesalahan saya pola makannya atau bagaimana, saya bingung deh gitu. Bingung aja kok tiba-tiba kok jadi kolesterolnya tinggi gitu begitu. Sering makan makanan yang kurang sehat. Iya, karena itu banyak gorengan, sering sayurannya kurang. Sayurannya kurang, itu yang sering saya tegur. Nggak suka makan sayur. Jadinya olahraga hampir pasti jarang hampir pasti jarang. Ya makan apa aja sembarangan gitu. Ya kita wah ini gorengan enak, ya enak aja kita makan. Ini bakso koknya enak banget ya, ada bakso baru. Pengen jadinya. Ikutin temennya ada bakso viral di sini, kita ikutin makan gitu, Mbak. Tadi Ibu sempat nyebutin gejala-gejala yang dirasakan ya. Iya. Apakah itu mengganggu kegiatan sehari-hari? Sangat mengganggu lah. Kalau lagi mau kan kita pusing, jadi kita mau aktivitas yang lain juga jadi males. Pokoknya rebahan aja. Kalau tidak ditidurkan sehari itu dia kelimpungan. Kelimpungannya itu kayak berat aja melakukan sesuatu, malas. Jadi dia emang obatnya harus tidur. Itu tapi mungkin akibat dari sakit kolesterol. Mungkin ya. Aduh mau ngapa-ngapain jadi susah.
Karena kan pusing gitu kan. Pengennya diem aja, diem duduk, apa mau tiduran gitu. Sedangkan anak butuh saya untuk mengurusnya. Dia mau ngaji, dia mau ke sekolah, atau dia mau mandi. Karena anak saya kan yang masih 2 kan masih balita ya. Masih balita, masih butuh saya. Kalau yang gede-gede mah udah bisa ngurus sendiri gitu. Jadi saya bingung, banyak bingung dah gimana ini. Kok bisa begini gitu kan. Kok saya kolesterol kok bisa tinggi begini gitu kan. Kalau dampaknya itu bisa stroke ya Mbak ya, atau pembuluh darah kita pecah ya kalau kita nggak cepat-cepat mencegah ya Mbak. Ya sedih lah, karena kalau saya nggak sembuh-sembuh ya gimana keluarga saya lah gitu aja. Terus badan saya juga gimana ini kalau nggak sembuh-sembuh. Saya kan masih butuh kehidupan ya gitu. Jadi saya harus semangat, ya semangat lah untuk sembuh, untuk sehat lagi gitu. Ketakutan saya ya saya nggak bisa ngurus anak-anak, nggak bisa ngurus suami gitu. Sedangkan anak-anak kita dan suami butuh saya gitu. Ya kalau saya nggak ada gimana gitu. Apalagi kalau saya sakitnya berlama-lama, bertahun-tahun, aduh, saya nggak bisa bayangin dah gimana keluarga saya ya, Mbak. Ya pola makan saya udah harus benar-benar dijaga. Ya harus saya mengurangi pola makan yang seperti gorengan, yang berlemak-lemak lah gitu, yang kolesterol jahat-jahat lah gitu. Diperbanyak sayur mayur. Iya, saya harus rajin olahraga. Ayo kita olahraga, ayo kita beli sepeda, kita jalan gitu kan. Kalau pagi goes, pernah gitu kan, misalnya tinggi, terus pakai obat sudah, tapi kurang. Kita barengin lagi ngejus seledri, ngejus buah ketimun, sama kol, sama wortel di blender, disaring, airnya diminum. Itu alhamdulillah kelihatan baik, kelihatan segar. Itu pernah zaman waktu-waktu habis lahiran Pak. Habis lahiran itu. Di samping itu saya beli buku tentang jus, terapi jus dapat menyelamatkan hidup Anda, judulnya, karya Sandra Abbott gitu. Saya belajar jus buah, jus sayur, gimana sih paduannya, apa aja sih cara meramunya. Jus sayur itu apa yang cocok diramu, diminum. Ya saya sangat senang kalau bapaknya kasih motivasi buat saya hidup sehat. Pokoknya terima kasih dah untuk Bapak untuk kasih saya motivasi, kasih dorongan untuk hidup sehat, untuk pola makannya harus pola makan yang sehat-sehat gitu. Ya saya juga nggak mau kalau minum obat-obatan dari dokter terus ya Mbak ya, obat turun tensi dan kolesterol. Nggak kepinginnya karena Efek samping obat bahaya. Iya, efek samping obat ya. Ya, efek. kalau obat itu efeknya ke ginjal atau ke liver gitu kan. Nah, setelah itu kan saya lagi sakit kolesterol. Aduh, gimana ini gitu kan. Keluh. Akhirnya bapaknya juga itu minum M-Ganik Miltafiber itu ya. Akhirnya bertanya sama yang jual ya Pak, ada nggak dari produk M-Ganik untuk bukan bertanya dulu tapi apa? Ditawarkan, Pak, kami akan mengeluarkan produk baru namanya Tripeptide. Oh gitu. Untuk mengatasi kolesterol. Wih, bagus. Kebetulan istri saya gangguannya itu. Kolesterolnya tinggi gitu. Ya bolehlah coba. Oke lah kalau. Iya betul. Bapak mau nanti ibu Shirley gitu. Iya. Kita kirim berikut bapaknya. Iya, produk dari M-Ganik Tripeptide itu ya Pak. Tripeptide itu. Ya udah akhirnya dikirim, dikonsumsi. Ya udah kabar baik buat kita. Pas dicoba sangat banget membantu saya dengan saya konsumsi M-Ganik Tripeptide ini. Apa keluhan-keluhan saya yang saya alami, kepala pusing, penglihatan agak buram, badan rasa gimana gitulah, sakit gitu. Alhamdulillah sekarang udah bagus, sehat. Sebelum saya minum M-Ganik Tripeptide, kolesterol saya 232. Setelah saya konsumsi
M-Organic Tripeptide sekarang turun jadi 198. Normal lagi, normal dan turun tensinya. Dari yang 171 sekarang sudah normal. Sekarang 130 turun, tapi nggak terlalu drastis banget turunnya gitu loh Mbak. Ya, bertahap ya. Ya, paling tidak mengurangi rasa gangguannya. Gangguannya, betul. Tolonglah obat itu. Iya, betul. Ini sangat membantu saya, pendamping lah gitu. Jadi nggak terlalu sering banget saya harus fokus minum obat-obatan dari dokter gitu. Alhamdulillah sekarang udah bagus, sehat. Saya sangat berterima kasih sama M-Organic mau mengeluarkan Tripeptide ini gitu Mbak. Terima kasih. Dan kepengennya sih udah satu aja, nggak usah diganti-ganti. Kayaknya udah cukup M-Organic aja. Ya, akan saya terus akan mencoba, akan saya melanjutkan memakai terus gitu. Memakai M-Organic Tripeptide ini. Nggak mau yang lain. Karena dia sangat membantu buat saya untuk harga terjangkau. Harga dan terjangkau. Kalau kita tertarik lah karena alami. Ya, produknya alami. Hasilnya yang bisa kita rasakan dari situ aja. Karena kan sebelumnya pernah konsumsi produk lain gitu. Produk lain. Hasilnya tidak sebagus yang M-Organic ini. Padahal kita cuma minum 11 hari ya. Ya. 11 hari itu kayak termasuk cepat. Ya. Kelihatannya cepat gitu. Daripada produk yang lain udah kita habis banyak tapi belum ketahuan hasilnya. Terbukti hasilnya buat saya dan bapaknya bagus. Sangat bagus. Sangat cocok dan saya sangat ingin cepat-cepat minum yang kedua kalinya gitu. Yang pertama sudah habis, inginnya berlanjut minum M-Organic Tripeptide-nya itu. Cita rasanya enak, dia tidak terlalu manis, ya ada rasa manggis. Pokoknya enak, sangat membantu saya untuk menstabilkan kolesterol saya yang tinggi kemarin itu. Pokoknya M-Organic Tripeptide ini sangat membantu saya. Apa sih harapan Ibu dan apa yang ingin dilakukan Ibu ke depannya? Harapannya ya selalu menemani suami sampai akhir hayat ya. Dan kedepannya lagi kita melihat anak tumbuh dewasa. Dia menikah dan dia punya anak. Nah kita punya cucu gitu. Optimis kita bisa sembuh dengan cara apapun. Iya, dengan cara apapun. Apalagi dengan kehadiran Tripeptide bagi ibunya, saya yakin bagus Tripeptide. Itu sangat bagus. Nah, sangat bagus. Saya yakin bisa. Iya. Ditambah pola makan di rumah dijaga. Kurangi yang lemak-lemak, yang daging-daging, goreng-goreng, terus lebih banyak sayur mayur dan buah. Kalau bisa makanan dikukus, direbus gitu. Ya, seharusnya kita harus sehat ya. Jangan sakit, karena kalau kita sakit ya gimana keluarga kita lah gitu. Terutama saya ke anak-anak, karena anak dan suami gitu. Karena anak-anak masih ada yang balita yang kecil gitu kan masih butuh saya kayak paling utama ya motif saya untuk hidup sehat dan harus menjaga pola makan saya. Bersyukurnya punya suami yang ada agak sedikit paham ngerti mengenai kesehatan gitu. Jadi ya bersyukurlah gitu ya. Untuk teman-teman yang di sana, kita harus jaga kesehatan, jaga pola makan supaya kita selalu sehat, bisa mendampingi keluarga. Ya, harus tetap semangat untuk menjaga kesehatan. Kalian yang di luar sana yang masih sakit, khususnya sakit diabetes, kolesterol, yang sudah sama istri kolesterol, coba deh gitu beli produk ini dan konsumsi. Bukti nyata sudah ada di depan mata. M-Organic, solusi alami yang terbaik.